Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqas samawati wal ardh wa uqila bil laili wan nahar la ayatil lil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik anak-anak sekalian, apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Oke, apakah sehat? Alhamdulillah ya. Apakah sudah makan tadi pagi? Sudah ya, minum sudah. Kemudian apakah sudah berdoa tadi? Belum ya, karena kita pagi baru mulai belajar. Nah, silakan nanti mana kelasnya kita baca doa ya. Silakan baca doa bersama-sama. Silakan kedua. Kehadirannya bagaimana anak-anak? Adik semuanya? Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya. Bapak harapkan kalian semuanya, kita berdoa semuanya kepada Allah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Kembali Bapak ingatkan, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya anak-anak sekalian coba memperhatikan pada bukunya atau memperhatikan yang ada di depan tentang surat Al-Ma'un ya. Kita perhatikan dulu selama 5 menit ya. Silakan. Yang di buku boleh, yang di papan tulis juga boleh. Baik, sudah selesai dibaca ya. Oke, sudah membacanya dan juga pada pembelajaran sebelumnya juga sudah membaca, sudah mempelajari juga. Jadi karena kalian sudah semua hafal dengan surat Al-Ma'un ini, jadi dianggap untuk ayatnya dan artinya sudah menguasai ya. Nah, coba kita perhatikan kembali apa yang ada di depan kita semua ini. Nah, ini kan sama suratnya, tidak jauh berbeda. Masih itu juga, mungkin dalam gaya penulisannya yang berbeda dengan yang ada di buku kamu ya. Tapi pada hakikatnya kan itu juga ayatnya kan. Nah, walaupun berbeda. Nih, kalau kita perhatikan surat Al-Ma'un ini terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Nah, jadi surat Al-Ma'un ini termasuk surat pendek ya. Nah, surat pendek. Nah, dan surat Al-Ma'un ini salah satu surat pendek itu biasanya disebut dengan golongan ciri golongan surat Maki. Makiyah. Apa itu yang disebut? Jadi apa kira-kira itu pengertian daripada surat Makiyah? Siapa yang dapat? Coba.
bagus sekali ya. Silakan. Apa? Surat. Bagaimana semuanya, betul? Betul. Bagus anak-anak sekalian. Jadi surat Makkiyah itu surat yang berada di kota Mekah. Nabi sedang berada di kota Mekah. Kemudian Allah mewahyukan surat Al-Ma'un itu melalui perantaran malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sekarang kembali kita coba memperhatikan bersama tentang surat Al-Ma'un ini. Bapak baca kembali, jadi kita perbaiki. Kalau dan-nya ada, kan bisa saja. Kalau sekalipun kamu semua sudah hafal, tentunya ada yang keliru sedikit-sedikit bacanya. Nah, kita luruskan kembali kan. Mudah-mudahan yang sudah bagus bertambah bagus, yang kurang bagus menjadi bagus ya. Nah ini kan, kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong, tidak mengajak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Tadi sama-sama sudah kita baca bersama. Pak bacakan, kemudian kamu ikuti pula membaca ayat dan artinya. Jadi sekarang kita coba mencari yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu kandungan surat Al-Ma'un ini. Al-Ma'un menurut bahasa Arab itu artinya, dari secara kata artinya barang yang berguna. Itu artinya Al-Ma'un itu. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna, mungkin begitu mungkin falsafahnya. Karena di terakhirnya pada ayat terakhir juga tentang barang-barang yang berguna tentunya dengan memberikan bantuan, kan? Jadi Al-Ma'un ini ada kaitannya dengan bantuan kita sebagai sikap sosial kita. Jadi pada hakikatnya
Surat Al-Maun ini membahas tentang sikap sosial kita sesama manusia, dengan lingkungan sekitar kita, dengan masyarakat, dengan kalau kita siswa, dengan sesama teman sekolah. Nah, itu bisa seperti itu mengaplikasikannya. Yang pertama, kalau kita perhatikan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi ternyata ada orang yang berbohong, ada yang berdusta terhadap agama Allah. Jadi seolah ada orang yang berdusta, termasuk golongan orang-orang yang berdusta, pancalihnya sebenarnya terhadap agama. Nah, itu maksud ayat ini. Asya-asya kira-kira. Jadi Allah hendak memberitahu kriteria orang yang masuk sebagai orang pendusta agama. Yang pertama apa katanya? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wazalikal ladzi yadul yatim. Menghardik anak yatim. Menghardik itu le tahu. Membaga mahari. Jadi batu Pak. Ndak boleh awak mahari anak yatim Pak. Genyo anak yatim tidak baraya atau tidak punya bapak, tentu hatinya paibo ya. Karena dia itu merasa, kalau di sini semuanya ada yang anak yatim di sini? Alhamdulillah tidak ya. Tapi kalaupun ada, jangan mematahkan semangat kita. Tapi kita semangat dalam belajar. Jadi kenapa anak yatim itu tidak boleh dihardik? Menghardiknya saja tidak boleh, karena akan memberikan pukulan mental. Jangan kita kemudian orang siap alim, taat beribadah, tapi suka mari-ari anak yatim. Itu baru menghardiknya, ya, menghardiknya. Apalagi memukul, ya kan? Memukul, berbuat zalim terhadap anak yatim, memakan harta anak yatim, itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sedangkan menghardik aja ada salahnya kan? Adi itu termasuk perbuatan yang mendustakan agama. Kan pendusta agama waktu orang pencari itu. Bisa dikatakan itu hampir masuk kepada kriteria munafik. Karena kesolehan kita itu harus terlihat dari sikap sosial kita, bukan hanya semata hubungan dengan Allah. Itu salah satunya. Menghardik anak yatim. Itu ciri-cirinya, menghardik saja tidak boleh ya. Kemudian apa lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mengajak, tidak mendorong memberi makan orang miskin. Mengajak, mendorong. Itu kan mengajak saja, tidak mengajak juga awak dong. Hendaknya kalau tidak punya kemampuan, tapi awak punya seruan kepada orang-orang yang mampu untuk memberi makan, membantu orang miskin. Apalagi kalau kita mampu, ya kan? Kita yang kan memberi contoh, mengajak itu kan tidak dengan lisan saja, tapi mengajak dengan perbuatan, memberikan contoh. Contohnya, bantu orang miskin. Ada teman di sekolah, Aceh yang orang pernah manuang, saya kan? Tidak dipojokkan, tidak dikucilkan, tidak digalan dong. Hanya menganyam manuang. Mungkin ya tidak ada lanjut kebetulan awak ada duit 3 kali habis ketek. Diajaknya belanja balik kue cik. Ya kan? Jadi sholat itu adalah ibadah yang pertama sekali dihisab nantinya di yaumul hisab. Baik sholat kita, maka baiklah semua amalan kita. Baru dihitung semua amalan-amalan yang baik kita itu. Tapi kalau sholat kita tidak baik, atau tidak sholat kita misalnya kan, sementara kita banyak ibadah, ada membangun masjid, berinfak untuk ini itu, banyak miliaran rupiah misalnya kan, seperti ya. Tapi sholat tidak. Tetap saja amalan yang lain itu tidak diterima oleh Allah. Karena salahnya seperti kita mengurus sesuatu di kantor wali negari atau ada KTP-nya dulu. Nggak ada KTP kok nggak bisa kok.
Nah itu, begitu persyaratan utama nantinya kalau termasuk persyaratan utama. Jadi lalai dalam sholat. Nah, dua macam lalai dalam sholat ini. Pertama, lalai dalam waktu pelaksanaannya. Apa pelaksanaannya? Misalnya sembahyang asar. Nah, orang azan. Awak nak melaksanakan asar tidak? Ditunda, diundur-undur, dekul santalai. Akhirnya dekul kadaki-daki sembahyang maghrib, baru sembahyang mengajar. Nah, itu termasuklah lalai. Tidak ada unsur yang membuat kita untuk salat di akhir waktu. Bisa sebenarnya dikerjakan di awal waktu. Itu juga tidak boleh sebenarnya. Lalai kita atau lalai sampai tinggal salat asar itu. Itu termasuk lalai. Yang pertama, yang kedua lalai dalam sholat itu. Ketika sholat itu ada nentakana deh. Walaupun tidak 100% kita diminta khusyuk, tapi jangan kita terlalu banyak memikirkan dunia ketika melaksanakan sholat. Itu. Jadi kemudian bagaimana ciri orang yang sholat itu? Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya, anil paksa iwal mungkar. Jadi mudah-mudahan sebagai orang yang sholat kita tidak lalai dalam menjaga sholat kita dalam kehidupan kita ini, ya. Itu kira-kira kandungannya. Kemudian apa lagi? Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Inilah orang-orang yang celaka itu. Orang-orang yang celaka. Orang yang berbuat riya. Dia tahu kan segala sesuatunya bukan semata-mata karena mengharap pahala, mengharap keridhaan Allah. Dia beramal ingin dapat pujian manusia, ingin dapat suara di pemilihan, ya kan? Atau ingin mendapat pujian dari pokoknya niat itu bukan beribadah lagi. Itu juga tidak boleh. Seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, inna syirka asgaru arya. Sesungguhnya syirik kecil itu terdapat pada riya, pamer, biasa. Jadi pamrih, tidak mengharapkan semata-mata beribadah itu bukan kepada Allah saja. Tidak ada, yaitu sholat itu bukan untuk Allah saja lagi. Tidak ada untuk pujian manusia. Ya. Kemudian yang terakhir, enggan memberikan bantuan. Wa yamna'unal ma'un. Jadi orang-orang yang enggan untuk membantu orang lain itu termasuk kepada orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk, atau seandainya selama ini kita silap, bisa keluar dari ciri-ciri yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Ma'un ini. Jadi anak semua, kesimpulannya yang pertama adalah kandungannya. Pertama, janganlah kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama, ya betul. Kemudian jangan menghargai anak yatim. Banyak-banyaklah membantu anak yatim kita. Jangan. Kemudian apa lagi? Rajin-rajin menolong dan memberi makan orang miskin, ya. Kemudian jangan sampai kita termasuk orang yang celaka, orang yang lalai dalam sholatnya, ya. Orang yang berbuat riya, ikhlas semata-mata karena Allah dan beribadah, kemudian enggan memberikan bantuan. Ya, sampai di sini anak-anak. Ada yang bertanya? Ada? Tidak, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak bertanya, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya lagi, ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa Bapak ukur sampai mana pembelajaran kita hari ini, ya. Pertanyaan Bapak, siapa yang bisa menyebutkan salah satu ciri atau golongan orang yang termasuk mendustakan agama?
Silakan. Orang yang menghardi anak ya. Betul semuanya? Betul. Tepuk tangan untuk teman. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh termasuk orang-orang yang celaka? Kan lurus. Pertanyaan kedua. Siapa di antara anak bapak ini yang bisa menyebutkan dari surat Al-Maun tersebut orang-orang termasuk orang-orang yang celaka? Silakan. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Betul itu? Bagus. Tepuk tangan semuanya. Baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah Bapak sebutkan juga. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa memberi manfaat kepada Bapak yang menyampaikan dan juga kepada kamu semuanya yang menyampaikan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini mampu berbekas di pikiran kamu nanti dan juga bisa menambah pengetahuan kamu ya. Berkata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.